Salah fatwa yang mengatakan kalau imamnya kunut, makmum diam, itu tidak tepat. Ya, apalagi bergejolak hatinya. Allahumma dina fiman hadait, bid'ah. Awas, yang ketiga ini mesti peka, karena ada yang mengatakan setiap yang tidak ada contoh itu nggak boleh diikuti. Itu pernyataan kurang lengkap. Matahari, bulan, bumi belum kumpul. Belum ada perkumpulan itu. Sudah mengadakan resepsi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sudah id duluan. Nah, itu yang patut dipertanyakan. Bulan aja belum berakhir. Kenapa kemudian Anda bisa kumpul? Maka dari itu saya agak kurang sepakat begitu baca berita. Tadi malam saya lihat katanya sudah ada yang takbir. Ya, di aliran tertentu itu. Nah, itu menurut kami itu sudah disurvei. Bahkan Allah yarham. Ya, Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Ya, beliau dulu mantan imam besar di Masjid Istiqlal, konsen di bidang hadis, orang profesor, juga punya pesantren namanya Darussunnah di Ciputat. Ya, itu Masya Allah, kita doakan semoga Allah muliakan beliau, ya, dan memberikan cahaya surga di alam kuburnya insya Allah. Nah, itu sudah pernah meneliti, disimpulkan oleh beliau, dalam Islam itu cuma 2 metodenya. Sepakat semua ulama, kalau tidak ru'yat hisab, di Indonesia ada 13 metode. Anda bayangkan penelitian beliau. Ada yang menggunakan pendekatan gelombang lautan. Semakin tinggi gelombang, besok puasa. Itu repot. Yang paling parah, itu mendapatkan informasi dari alam tidur. Besok lebaran. Bangun, dia diumumkan besok lebaran semuanya. Nah, itu yang agak repot. Maka dari itu, sudah patokan saja. Nanti kita lihat pemerintah sidang isbat nanti malam. Ya, nanti insya Allah akan diumumkan. Tapi siap-siap aja untuk tarawih. Ya, siap-siap untuk tarawih. Ya, mudah-mudahan nanti Allah selalu kumpulkan kita dalam kebaikan insya Allah. Nah, karena kita akan mendekat kepada Idul Fitr, hari berakhirnya Ramadan masuk ke 1 Syawal, maka pertanyaannya, adakah tuntunan dalam Islam yang diberikan oleh Rasulullah SAW berdasar petunjuk Allah dalam Al-Quran supaya kita bisa ikuti, yang dengan diikuti itu melahirkan pahala-pahala kebaikan untuk kita dan kesempurnaan dalam ibadah. Karena kaidah dalam ibadah itu tidak dilakukan kecuali berdasarkan dalil dan atau contoh yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ingat ya, dalil dan atau contoh. Jadi ada 4 bentuk. 1, ada dalilnya, ada contohnya. Kalau itu mutlak, pasti harus diikuti, jangan berbeda. Contohnya sholat, dalilnya ada contohnya lengkap. Ya, dalil Qurannya wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Dalil hadisnya sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian persis seperti melihat aku sholat. Maka dicontohkan oleh Nabi banyak sekali. Di Al-Bukhari misalnya, di Muslim misalnya, banyak sekali. Di Abu Daud dari mulai takbir sampai dengan salam. Ikuti seperti itu. Subuh 2, jangan terlalu kreatif. Ini saya masih segar nih, 3 juga nggak apa-apa, nggak boleh. Jelas, jadi contoh ada, dalil ada. Yang kedua, dalilnya ada, contohnya berlaku sementara. Kadang dikerjakan, kadang tidak. Maka itu pun boleh dilakukan. Contoh, kunut. Kunut itu dalilnya ada. Di Al-Quran ada isyarat kisahnya. Ali Imran 128-129. Di hadis banyak juga kisahnya. Disampaikan bahkan doanya oleh Nabi SAW kepada cucunya Al-Hasan. Dilestarikan oleh Ibnu Umar. Sebagian mengamalkan, sebagian tidak. Jadi ada yang mengerjakan subuh hari, ada yang tidak sama sekali. Yang mengerjakan diteruskan kemudian dipopulerkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka kunut tadi waktu subuh. Yang tidak mengerjakan misalnya Al-Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah. Wafat 150 Hijrah, lahir Al-Imam Asy-Syafi'i. Abu Hanifah memilih tidak kunut. Imam Asy-Syafi'i memilih kunut, termasuk Imam Malik memilih kunut. Cuma bedanya, kunutnya Imam Malik mengambil riwayat sir, silent. Ya, kapan dilakukan? Sebelum rukuk. Setelah waktu salat subuh rakaat kedua. Jadi sebelum ruku itu rakaat kedua, setelah waladhdallin amin baca surah, baru kemudian kunut di situ. Diam, sir masing-masing di situ. Ya, maka kalau ada orang misalnya teman-teman antum sedang salat, tiba-tiba kemudian salat subuh setelah baca ayatnya selesai, dibacakan surat selesai, kemudian dia diam dulu baca. Mulutnya qomat kamit baca doa. Nah, itu adalah doa kunut yang dibacakan. Awas, ini penting saya sampaikan sebagai pengetahuan. Jangan nanti belum pernah dengar infonya langsung diponis oleh antum. Bid'ah. Nah, itu yang repot. Saya menerima video dari ibunda saya. Sampaikan pada kami. Begitu saya buka, ada seorang mengomentari, hati-hati masyarakat Indonesia. Telah tersebar di kita ini, ada Qurannya Quran sesat. Wah, ini, coba lihat bentuk qafnya begini. Coba lihat bentuk fa-nya begini. Coba lihat, ini salah bacanya ini. Salah bacanya. Dia nggak tahu kalau itu Quran riwayat Warsh. Warsh. Dalam Warsh fa nggak pakai titik. Titik 1 itu qaf. Bacaannya bisa beda. Karena yang kita baca panjangnya 2 harakat, itu bisa dibaca 6 harakat. Yang dibaca kemudian A bisa dibaca dengan E.
Lain. Maliki Yaumiddin kita bacanya panjang, Maliki Yaumiddin. Di situ dibaca pendek, Maliki Yaumiddin, dengan makna yang sangat luas. Ada 7 riwayat tersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi hati-hati dalam menyimpulkan hukum. Kemudian yang ngambil pertengahannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Guru saya Imam Syafi'i kunut, gurunya Imam Syafi'i Imam Malik kunut, Imam Abu Hanifah yang paling senior tidak kunut. Saya ambil pertengahan sajalah. Sebagai adab yang paling belakang, saya ambil pertengahan. Ya, apa pertengahannya? Saya kunutnya saat ada kejadian tertentu saja yang membutuhkan doa, seperti Nabi dulu kunut ketika ada kejadian tertentu. Disimpulkan demikian, kejadian tertentu yang butuh kunut atau doa untuk dekat kepada Allah disebut dengan kunut nazilah. Walaupun nanti sebagian bersepakat di akhir-akhir Ramadan atau dalam witir itu boleh kemudian menunaikan kunut. Hanya perbedaan di salat subuh saja. Jadi kunut itu dalilnya ada, contohnya bersifat sementara, sehingga menjadikan para ulama berbeda pandangan dalam mengambil kesimpulan. Tapi semua sama sepakat, yang kunut itu sah salatnya, yang tidak kunut pun sah salatnya. Adapun yang tidak sah adalah yang tidak menunaikan salat. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya Anda, sedang mengamalkan tidak kunut, imamnya kunut. Kata Syekh Ibnu Saleh Al-Utsaimin, beliau itu mazhabnya Hambali, tidak mengamalkan kunut. Tapi kalau ada makmum yang tidak kunut berada di belakang imam yang kunut, maka kata beliau aminkan, ikuti kunutnya. Lah, karena imam itu mengikuti makmum, makmum mengikuti imam. Awas jangan sampai terjadi, hadisnya sahih. Jangan sampai terjadi makmum tidak ikut imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, kata Nabi. Adapun imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau antum tunjuk jadi imam enggak diikuti, kenapa antum tunjuk jadi imam? Ya, awas hati-hati. Kalau imamnya ruku, kita ruku. Kalau imam sujud, imam sujud. Jangan sampai terjadi imam sujud, antum ruku. Sama, imam kunut, antum ikut kunut dengan cara mengaminkan. Amin. Perkara angkat tangan atau tidak itu masalah yang lain. Boleh amin tanpa angkat tangan, silahkan. Imamnya angkat tangan, tak angkat tangan pun boleh. Mau angkat tangan, silahkan. Jelas ya? Nah, kalau imamnya pun kemudian tidak kunut, antum yang kunut pun ikut imam. Jangan sujud sahwi sendirian. Awas hati-hati, karena ada sebagian, karena imamnya nggak kunut, nggak sempurna, sujud sahwi. Tidak, antum yang keliru. Sama persis ketika imamnya kunut, ikut di belakang, jangan diam. Salah fatwa yang mengatakan kalau imamnya kunut, makmum diam, itu tidak tepat. Ya, apalagi bergejolak hatinya. Allahumma dina fiman hadait, bid'ah. Nah, itu yang repot, batal antum salat. Jelas ya? Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ada dalilnya, contoh tidak langsung nampak, bahkan diduga tidak ada contohnya, tapi dalilnya ada. Awas, yang ketiga ini mesti peka, karena ada yang mengatakan setiap yang tidak ada contoh itu nggak boleh diikuti. Itu pernyataan kurang lengkap. Setiap yang tidak ada contoh, tapi kalau masih ada dalil, itu boleh dilakukan. Sepanjang perbuatan itu secara syariat diduga Nabi tidak kerjakan, bukan karena tidak boleh. Karena kondisi yang pertama, situasinya tidak sama di zaman Nabi dengan zaman kita atau zaman berikutnya. Sehingga Nabi memberikan keleluasaan bagi kita untuk mengerjakannya sesuai dengan zamannya masing-masing. Atau yang kedua, selera Nabi dengan selera kita berbeda. Tapi prinsipnya sama. Dua contoh ini misalnya, satu, nanti kita akan lihat hadis tentang zakat itu. Zakat dalilnya banyak di Al-Quran ada. Wa'atuz zakah, wa'aqimus salat wa'atuz zakah. Di hadis menyebar sekali luar biasa. Ya, zakat-zakat dari nabinya itu jelas disebutkan. Zaman Nabi itu zakatnya, ya, maaf, kalau tidak gandum itu kurma. Gandum kurma, gandum kurma, gandum kurma. Nah, sekarang saya tanya, zakat antum pakai apa? Tuh, ada contohnya. Silahkan cari dalam hadis, bahkan sampai Al-Quran, zakat menggunakan beras. Sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Lantas apakah kemudian disimpulkan itu bid'ah? Tidak. Dicek dulu, apakah karakteristik yang disebutkan dalam hadis menunjuk kepada contoh atau menunjuk kepada nilai. Ketika dilihat ternyata nilai, maka disimpulkan oleh para sahabat waktu itu ketika menyebar irton, ini yang dimaksud makanan pokok. Makanan pokok zaman Nabi orang Arab sampai sekarang orang Arab itu kalau tidak kurma gandum. Ya. Dan umumnya mereka tidak makan beras. Umumnya mereka tidak makan nasi, makannya itu kurma, kalau tidak gandum, maka itulah makanan pokoknya. Jadi Anda tinggal dimanapun, yang menjadi makanan pokok itu yang dikeluarkan sebagai bagian dari zakatnya. Nah, karena di kita di Indonesia makanan pokoknya apa? Beras. Ya, silakan untuk makan beras ya. Baik, ibu silakan kalau mau makan beras ya. Cuman saya sampaikan beras itu makanan pokok bagi hewan yang punya tembolok. Ya. Nah, jadi ayam, bebek, nah itu beras ya. Jadi kalau kita makanan pokoknya nasi, baik ya. Jadi kemudian nasi itu bersumber dari
beras. Karena nasi bersumber dari beras, maka beras boleh dibagikan dari bagian dari zakat. Jelas ya? Baik, Khalid bin Walid punya inisiatif, panglima besar, hebat luar biasa. Ketika kemudian sedang dalam suasana keluar ke lapangan, datang ke padang pasir, ditombaklah kemudian dhab, hewan khusus padang pasir, dhab, seperti tampilnya seperti biawak. Tapi ingat beda dengan biawak karena punya ciri khas tertentu, ya. Ditombak itu. Setelah ditombak kemudian dihidangkan pada Nabi, setelah dimasak terlebih dahulu, dihidangkan pada Nabi. Nabi diam. Diam enggak makan. Nah, Khalid harus menyimpulkan diamnya Nabi ini. Diam itu disebut dalam bahasa usul fiqh namanya takrir. Ketetapan Nabi. Tapi harus diuji, ini boleh atau enggak. Ya, saya enggak tahu diamnya itu apa. Awas, diam itu dalam fikih banyak nanti. Bisa setuju, bisa tidak. Kalau dalam kaidah pernikahan, seorang perempuan dilamar, kemudian dia diam. Maka dalam kaidah fikih dikatakan as-sukutu alamatu he'eh. Diam itu tanda setuju. As-sukutu alamatu na'am. Ya, as-sukutu alamatu na'am. Diam itu tanda setuju. Makanya akhwat di bawah kalau dilamar nggak setuju bilang nggak setuju. Kalau diam itu tanda setuju. Jelas ya? Nah, ini diamnya Nabi kenapa? Maka dicoba oleh Khalid. Begitu dicoba, ambil sedikit, makan, Nabi diam. Berarti boleh. Kalaulah itu haram, Nabi akan larang. Jangan Khalid, itu haram. Haram. Tapi diambil, dimakan, halal. Pertanyaan muncul, kenapa kalau halal Nabi tidak makan? Kata para ulama sederhana, Nabi nggak selera. Kalau ada kambing, kenapa makan dhab? Kalau ada ayam, kenapa makan dhab? Karena Nabi memang biasa makannya, makanan-makanan yang biasa umumnya dimakan. Kambing, ayam, dan sebagainya. Khalid harus menguji, karena Khalid itu adalah panglima perang. Banyak tugasnya di luar, di medan-medan yang tidak sama. Medan khusus. Tidak setiap muncul di tempat-tempat aman. Tidak tinggal mengajar, kemudian seperti Nabi mengajar, sesekali kemudian berperang, sekali kemudian diam, sekali pimpin pasukan. Khalid itu keluar terus, kebanyakan di luar, di medan perang. Sedangkan di medan perang, teman-teman, kapan ketemu ayam kambing? Kapan ketemu kambing guling? Tidak ditemukan kambing guling, tidak akan ditemukan ayam kopra. Sama semuanya. Jadi yang ketemu, itu yang dimakan. Maka harus dilihat, dipastikan. Ini halal apa tidak? Ketemulah dhab. Halal, makan. Bayangkan kalau hukumnya tidak jelas pada saat itu. Bagaimana kalau kelaparan, nggak ada kambing, nggak ada ayam? Unta tidak lewat. Kenapa unta nggak lewat? Takut. Peperangan. Hukum itu bisa ditarik ke dalam hukum peperangan. Di militer kita di bawah ada perang gerilya. Ahana Sution merumuskan perang gerilya begini. Ambil hukumnya, hewan apa yang senilai dengan dhab, itu menjadi halal. Berangkat ke medan perang di hutan belantara, nggak ketemu makanan, nih halal. Yang ini haram, buru, makan, bakar, sudah, nikmat. Yummy. Ya, sudah. Tapi kalau hukum nggak jelas, repot. Wah, kambing nggak ada, mau tembak itu, jangan, haram. Tembak itu syubhat. Kata musuhnya nggak usah ditembak, tar mati sendiri. Jadi, itu kunci, ya, itu kunci. Nah, kalau tiga ini tidak ada, contoh dan dalil tak ada. Dalil ada, contoh sementara juga kemudian tidak ada. Yang ketiga dalilnya kemudian yang ada, contoh tidak ada, itu pun hilang tiga ini. Maka yang keempat itu yang disebut dengan bid'ah. Itulah bid'ah. Sudah dalil tidak ada, contoh pun tak nampak. Maka dicari-cari dengan kreativitas tingkat tinggi. Saya Ustaz baru tobat, rasanya kurang lengkap saya ibadah. Saya ingin kemudian menyusul sahabat-sahabat saya. Kalau yang lain memang sudah istiqomah, imannya sudah bagus, mereka baru bisa 2, saya akan susul. Besok saya 4 sholat subuh. Nah, itu tidak boleh, ya, tidak boleh dilakukan. Nanti belajar sedikit supaya paham hukumnya. Paham di sini?